Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan mengenai mengenal lebih dekat konvalesen plasma, interaksi kekebalan tubuh, dan juga respon imun humoral dengan anggota yaitu saya Nova Dwi Anggreni NIM 86, kemudian Rahma Sarita Eka Wardani NIM 88, Arifin Aulia Rahman NIM 92, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Sarmoko. Yang pertama ada innate immunity dan adaptive immunity pada terapi plasma konvalesen pasien COVID-19. Konvalesen plasma adalah plasma yang dikumpulkan dari pasien yang telah selamat dari infeksi sebelumnya dan mengembangkan kekebalan humoral terhadap patogen yang bertanggung jawab untuk penyakit tersebut. Dalam hal ini, yang berperan adalah virus COVID-19 berupa patogen. Kemudian perbedaan dari terapi konvalesen plasma dengan vaksinasi yaitu pada jangka waktunya. Vaksinasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan terapi konvalesen plasma. Next. Selanjutnya ada innate immunity dan adaptive immunity yang berkaitan erat dengan hasil dari terapi konvalesen plasma. Innate immunity sendiri akan diperantarai oleh neutrofil, makrofag, dan juga dendritic cell yang akan mengaktifkan tipe 1 interferon, kemudian dilanjutkan dengan adanya adaptive immunity yang diperantarai oleh T cell dan juga beta cell, di mana hasil menunjukkan bahwa diperlukan adanya dorongan dari adaptive immunity untuk menghasilkan efikasi yang positif pada pasien COVID. Next. Selanjutnya adalah pendonor konvalesen plasma, di mana pendonor sendiri minimal 14 hari sembuh dari COVID dan telah dinyatakan negatif pada saat ingin mendonor. Kemudian resiko terapi dari plasma konvalesen adalah yang pertama, reaksi terkait dengan transfer darah seperti reaksi infeksi dan juga imunologis, serta adanya peningkatan infeksi yang bergantung pada peran antibodi dalam melakukan pembersihan antigen. Next. Selanjutnya, interaksi antara sistem kekebalan dan SARS-CoV-2 pada pasien COVID-19. Infeksi SARS-CoV-2 menyebabkan komplikasi parah dengan menargetkan sistem kekebalan adaptif dan menyebabkan limfopenia. Hal ini akan menghentikan produksi antibodi dan respons sel T yang mengakibatkan peradangan. Sel utama yang terlibat pada imunitas adaptif yaitu limfosit T dan limfosit B yang hanya mengenali satu antigen. Gangguan sistem imun tubuh oleh SARS-CoV-2 yang pertama itu sindrom badai sitokin, kemudian kelelahan NK dan sel T CD18, kemudian trombositopenia, dan peradangan yang dimediasi stres retikulum endoplasma. Pada kasus COVID-19, di mana aktivasi berlebihan dari sistem imun dapat menyebabkan hiperinflamasi sistemik atau badai sitokin. Infeksi SARS-CoV-2 menghasilkan sindrom stres sitokin dengan memproduksi kaskade sitokin inflamasi seperti IL-1, IL-2, IL-8, TNF-alpha, dan IFN gamma melalui aktivasi komponen sitokin. IL-2 dan IL-8 selanjutnya menginduksi ekspresi IL-6 dan IL-17. CSS dicirikan oleh tingkat IL-6 yang tinggi. IL-6 menyebabkan kerusakan hati dengan memproduksi serum amiloid A. Kemungkinan penelitian ke depan. Penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat mengintegrasikan stres ER sebagai biomarker dengan teknik berbasis pengujian untuk mengukur stres ER dan perannya dalam patogenesis penyakit. Selanjutnya, dinamika respon imun humoral setelah infeksi SARS-CoV-2 dan potensi infeksi ulang. Next. Sistem imun humoral salah satunya terdiri atas antibodi imunoglobulin. Imunoglobulin sendiri terdapat beberapa kelas seperti tipe M, A, G, dan E. Next. Yang pertama, respon antibodi dilaporkan pada pasien SARS-CoV-2. Respon imun terhadap SARS-CoV-2 serupa dengan yang terjadi pada SARS-CoV dan MERS-CoV. Sebagian besar individu yang terinfeksi mulai memiliki serokonversi yang terdeteksi sekitar 10-14 hari setelah adanya infeksi. Pada minggu ketiga sampai keempat sudah terlihat apakah terbentuk respon antibodi imunoglobulin yang kuat atau lemah. Yang kedua, infeksi ulang oleh coronavirus. Dapat terjadi infeksi ulang. Pada umumnya, jika terjadi infeksi ulang, maka terjadi infeksi yang lemah. Namun, terkadang ada sebagian kecil yang mengalami infeksi yang kuat. Next. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.